Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnarida, saya dari kelas PRD. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai Communication Business and Public Relation. Yang pertama, pengertian komunikasi. Komunikasi adalah pertukaran informasi antar individu melalui suatu sistem yang biasa atau lazim, baik dengan simbol-simbol, sinyal-sinyal, maupun perilaku atau tindakan. Sedangkan arti komunikasi bisnis adalah komunikasi yang berhubungan dengan dunia bisnis, yang mencakup berbagai bentuk komunikasi, baik komunikasi verbal maupun komunikasi non-verbal. Komunikasi verbal memiliki arti komunikasi yang dilakukan secara tertulis maupun secara lisan. Contohnya, seorang presenter membawakan sebuah acara di stasiun televisi. Arti komunikasi nonverbal yaitu bentuk komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan pesan secara tanpa kata, tertulis dan terucap. Contohnya seperti simbol, sentuhan, dan lain sebagainya. Yang kedua, tujuan komunikasi. Tujuan komunikasi sendiri ada 4, yaitu perubahan pendapat, perubahan perilaku, perubahan sikap, dan perubahan sosial. Dan manfaat komunikasi yang efektif. Yang pertama, pemecahan masalah lebih cepat. Yang kedua, pengambilan keputusan lebih mantap. Yang ketiga, produktivitas lebih meningkat. Yang keempat, arus kerja lebih mantap. Yang kelima, hubungan bisnis lebih kuat. Yang keenam, bahan promosi lebih jelas. Yang ketujuh, citra profesional lebih meningkat. Yang kedelapan, respon stakeholder lebih meningkat. Yang ketiga, etika berkomunikasi. Komunikasi yang beretika terdiri dari semua informasi yang relevan, benar secara akal, sehat, dan tidak menipu dengan cara apapun. Komunikasi yang tidak beretika meliputi informasi yang salah dan informasi yang menyesatkan. Pastikan komunikasi bisnis yang etis harus melibatkan 3 elemen, yaitu yang pertama, individu yang beretika. Yang kedua, kepemimpinan perusahaan yang beretika. Yang ketiga, kebijakan dan struktur yang tepat untuk mendukung pemilihan keputusan dan tindakan yang etis. Dan yang keempat, hambatan komunikasi. Hambatan komunikasi ada 3, yaitu hambatan teknis, hambatan sematik, dan hambatan manusiawi. Cara mengatasi hambatan dan memperbaiki komunikasi yaitu yang pertama, meminimumkan gangguan teknis. Yang kedua, mengadopsi pendekatan yang berpusat pada penerima. Yang ketiga, menyesuaikan keterampilan bisnis. Yang keempat, memberikan dan merespon umpan balik yang konstruktif. Yang kelima, menjadi sensitif pada etika bisnis. Yang keenam, memanfaatkan teknologi. Yang kelima, pentingnya berkomunikasi. Yang pertama, organisasi terdiri atas sejumlah orang yang saling berinteraksi dan saling bergantung. Yang kedua, interaksi dan kebergantungan memerlukan koordinasi. Dan selanjutnya, koordinasi mensyaratkan komunikasi. Yang ketiga, interaksi terjadi di antara pimpinan organisasi, pimpinan dengan karyawan, dan dengan audiensis di luar organisasi. Selanjutnya, menjelaskan mengenai public relation. Pengertian public relation adalah sebagai jembatan antara perusahaan atau organisasi dengan publiknya, terutama tercapainya mutual understanding, yaitu saling pengertian antara perusahaan dengan publiknya. Pengertian lain dari public relation adalah fungsi manajemen yang membangun dan mempertahankan hubungan baik yang bermanfaat antar organisasi dengan publik, yang mempengaruhi kesuksesan atau kegagalan organisasi tersebut.
Terdapat persyaratan mendasar yang harus dimiliki seseorang yang ingin menjalankan fungsi public relation. Di antaranya yaitu yang pertama, ability to communication, kemampuan berkomunikasi. Yang kedua, ability to organize, kemampuan manajerial atau kepemimpinan. Yang ketiga, ability to get on with people, kemampuan bergaul atau membina relasi. Yang keempat, personality integrity, memiliki kepribadian yang utuh atau jujur. Yang kelima, imagination, banyak ide dan kreatif. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.